Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, kalau misalkan kalian ingat, sekitar minggu lalu, gue ada upload di Instastory gue dan juga di Instagram feeds gue yang nanyain kalian mau nggak sih gue nge-review Nintendo Switch. Dan seperti yang udah gue share juga beberapa hari yang lalu di Instastory gue, hasilnya 100% dari kalian yang vote pengen buat gue nge-review si Nintendo Switch ini. Nah, maka dari itu, sesuai dengan permintaan kalian, di video kali ini gue bakal unboxing, review, kasih impression gue, dan gue juga bakal kasih pros and cons dari Nintendo Switch, supaya bisa kasih rekomendasi untuk kalian beli atau enggak. Nah, buat kalian yang bingung, kapan sih gue bikin poll tentang Nintendo Switch? Kalian pasti belum follow Instagram gue. So, make sure kalian follow Instagram gue di @aditoaditya, karena di situ gue bakal share gadget tips, gadget hacks, live update gue di Vancouver, dan tentunya segala informasi tentang kapan gue bakal upload next video gue di YouTube, gue akan share di situ. So, make sure kalian buat follow. Tapi sebelum itu, gue mau ngajakin kalian, as always, buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video seru yang pastinya bakal gue upload setiap minggunya di channel YouTube gue. Karena dengan subscribe, kalian menunjukkan support kalian kepada channel Adito Aditya untuk menuju 1000 subscribers pertama. Mari monetize-kan Adito. Oke, gue yakin kalian udah kayak lama banget sih nih orang ngomong, langsung aja lah ke unboxing, ke reviewnya. Gue udah gak sabar gitu kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tersangka kita hari ini, yaitu Nintendo Switch. Oke, sekilas tentang si Nintendo Switch ini. Nintendo Switch ini tuh bukan game konsol yang baru muncul di 2020 atau 2021. Tapi umur si Nintendo Switch ini tuh udah 4 tahun. Tapi kenapa masih ada sampai sekarang? Kenapa masih diproduksi sama Nintendo? Karena tingginya permintaan dari pasar. Nah, oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja unboxing dan review Nintendo Switch ini. Buat ngebuka boxnya tuh cukup gampang. Di sini gue nggak menemukan ada selotip atau apapun di sepanjang atau sekujur boxnya. Cuma ada satu, ini doang nih. Ini gue nggak tahu namanya apa, tapi kayak gampang banget. Bukanya tinggal kelihatan ya? Ya, pokoknya tinggal ditarik gitu. Terus kalian bisa langsung angkat boxnya. Itu udah kebuka. Setelah kalian buka packagingnya, kalian bisa langsung lihat di sini di bagian kanan itu ada si konsolnya, si Nintendo Switch-nya. Dan di bagian kirinya itu ada Joy-Con-nya. Kalian dapat dua. Ya, kiri kanan. Habis itu, ini kita lihat dulu. Nintendo Switch-nya terbungkus rapi dengan plastik. Jujur ini gue bungkus ulang lagi sih, karena kan gue belinya udah sekitar setahun yang lalu. Dan gue kalau misalkan beli barang, gue masih simpan semua plastiknya, semua resipnya dan lain-lain. Jadi kayak gue berusaha untuk nge-package ini sedemikian rupa sehingga kelihatan kayak baru lagi buat kalian para viewers. So, ini Nintendo Switch-nya di plastik. Kita buka nanti aja. Ini gue kesampingkan dulu. Terus gue dapet Joy-Con ya di sini 2 biji. 2 biji Joy-Con-nya kiri sama kanan. Ini gue taruh di sini dulu. Ini deh, ini bagus. Habis itu udah di kotak atasnya tuh udah nggak ada apa-apa lagi. Kalian bisa kesampingkan aja. Nah, di bagian bawahnya kalian bisa lihat ini ada banyak aksesoris. Ini yang tadi gue bilang ada Joy-Con strap-nya, kelihatan nggak? Joy-Con strap-nya, terus Joy-Con strap-nya harusnya ada 2. Ya, ada 2 Joy-Con strap-nya. Semuanya dibungkus plastik. Dan ini ada power cable. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas si Nintendo Switch ini dan kalian mau pakai docknya juga kalian harus pakai ini. Habis itu di sini ada HDMI cable-nya. Ya, HDMI cable. Jadi ini buat kalau misalkan kalian mau main Nintendo Switch kalian di TV. Jadi tinggal colokin ke docknya, colokin ke TV, main, enjoy. Terus yang terakhir bukannya? Oh bukan, masih ada satu lagi. Yang terakhir, ya bukan yang terakhir, masih ada satu lagi. Yang ini adalah docknya yang tadi gue bilang. Ini karena kebungkus plastik nggak kelihatan dan kalian juga mungkin nggak tahu dock itu apa. So ini adalah docknya. Jadi docknya ini tuh buat masuk kayak dock handphone lah, kayak misalkan apa ya? Istilahnya wireless charging tapi ini nggak wireless. Ini gunanya kalian bisa taruh si Nintendo Switch-nya di sini. Kalian selipin di sini. Ntar gue bakal kasih tunjuk. Kalian selipin di sini dan nanti kabel-kabelannya bisa kalian masukin di sini. Di sini ada colokannya. Terus tinggal pakai di TV gitu.
Ini buku sampingan dulu. Dan yang terakhir ya sesuatu hal yang terserah kalian mau baca mau enggak, tapi ini selalu ada di setiap electronic products. Ini safety information, user guidelines, dan itulah pokoknya. Gua nggak bakal baca. Oke. Kalau gitu udah segitu aja yang ada di dalam box dari si Nintendo Switch. Langsung aja kita review si Nintendo Switch-nya. Kita nyalain terus kita review Nintendo Switch-nya. So, ini adalah item-item yang gue dapet dari dalam box si Nintendo Switch yang barusan kita unboxing. Nah, di sini ada si konsolnya sendiri, terus ada Joy-Con-nya. Ini Joy-Con-nya sesuai dengan warna yang kalian beli ya. Kalau misalkan kalian beli grey, kalian dapetnya grey. Kalau beli neon, kalian dapetnya neon blue sama neon red. Habis itu, kalian juga dapat dock-nya yang biasa kalian pakai untuk main di TV. Habis itu berikut dengan HDMI cable yang kalian harus sambungin ke dock-nya untuk disambungin ke TV juga. Terus ada power cable yang udah pasti USB Type-C. Habis itu kalian juga dapat Joy-Con grip. Ini fungsinya buat naruh Joy-Con kalian di kiri dan kanan untuk membuat experience ini jadi kayak controller PS4. Habis itu kalian juga dapat Joy-Con strap yang dimana ada beberapa game di Switch seperti Just Dance contohnya yang require kalian buat gerak, buat ngedance, sehingga Joy-Con strap ini sangat berguna supaya supaya controllernya itu nggak mental kemana-mana. So, alright, kalau gitu langsung aja kita review si konsolnya ini. Nah, Nintendo Switch ini tersendiri tersedia dalam dua varian warna. Yang pertama ada warna grey yang gua beli di sini, dan ada juga warna neon, yaitu kombinasi dari warna neon blue sama neon red. Nah, di samping itu juga ada beberapa varian Switch yang dimana Nintendo itu bekerja sama dengan game seperti Mario Kart, Pokemon, terus ada juga Animal Crossing, dan itu menghasilkan warna-warna Joy-Con yang berbeda. Jadi itu kayak ada varian warna Switch yang lain lah. Oke, kalau kita ngomongin fisik dari si konsolnya tersendiri, dia memiliki panjang kurang lebih 23,8 cm dengan tinggi 10,16 cm dan ketebalan yang hanya sekitar 1,4 cm. Berat dari si Nintendo Switch ini kurang lebih hanya 300 gram kalau misalkan kita nggak pakai Joy-Con-nya, dan kalau pakai Joy-Con-nya beratnya jadi 400 gram, sehingga bisa dibilang Joy-Con-nya itu kiri kanan beratnya totalnya 100 gram. Kalau melihat di sekeliling dari fisik Nintendo Switch ini, di bagian atas terdapat power button, berikut dengan volume button, lalu ada game card slot, yang dimana kalian bisa masukin physical game card kalian untuk main di Nintendo Switch ini. Dan yang ini adalah, gua kira awalnya speaker, tapi ternyata ini adalah exhaust dari si Nintendo Switch, sehingga sirkulasi udaranya jadi bagus dan mencegah Nintendo Switch ini jadi panas. Terus di bagian bawahnya terdapat satu USB Type-C slot buat kalian ngecas dan buat kalian taruh di dock Nintendo Switch-nya. Di bagian belakangnya itu terdapat logo dari Nintendo Switch, berikut dengan dual speaker yang udah stereo. Menurut gua kualitas speakernya cukup untuk nambah experience kita main game di Nintendo Switch ini. Terus di sini juga ada kickstand namanya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pergi, mau main sama teman-teman kalian, dan kalian mau taruh Switch-nya untuk pakai Joy-Con-nya, itu kalian bisa buka aja kickstand-nya dan kalian bisa langsung taruh di meja. Nah, di bawah kickstand-nya ini terdapat satu micro SD slot yang dimana dia mensupport sampai 2 TB size-nya, dan ini sangat tersembunyi ya, kalau misalkan kalian nggak buka, kalian nggak akan tahu. Tapi ini adalah sebuah desain yang bagus dan super minimalis. Terus di bagian kiri dan kanannya itu cuma ada satu slider untuk masukin Nintendo Switch punya Joy-Con. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin Joy-Con-nya, cukup slide dari atas ke bawah sampai bunyi klik yang sangat satisfying seperti ini. Itu namanya Joy-Con kalian udah ke-lock di situ dan nggak akan jatuh kalau kalian goyang-goyangin. Ukuran layar dari Nintendo Switch ini adalah 6,2 inch dengan resolusi 1280 x 720. Nah, resolusinya itu hanya mencapai 720p kalau misalkan kalian main secara handheld, dan resolusinya akan naik ke 1080 kalau misalkan kalian taruh di dock dan main di TV. Nah, layar 6,2 inch di Nintendo Switch ini juga touchscreen, sehingga itu menambah experience kalian main di Nintendo Switch ini. Baterai yang ditanamkan di Nintendo Switch ini adalah sebesar 4310 mAh. Nah, Nintendo mengklaim bahwa baterai tersebut dapat tahan 2,5 jam sampai 6 jam tergantung dari pemakaian kalian bermain game.
Prosesor atau GPU yang dipasangkan di Nintendo Switch ini adalah NVIDIA Custom Tegra. Yang jujur, gue pribadi nggak tahu itu apa, tapi kalau misalkan gue dengar nama NVIDIA, itu adalah prosesor yang menurut gue udah sangat terkenal ya untuk kualitas dan performance-nya. Internal memory atau storage yang ada di Nintendo Switch ini cuma 32 GB, tapi kita bisa expand memorinya sampai ke 2 TB menggunakan slot microSD yang tadi gue sebutin. Connectivity di Nintendo Switch ini juga menurut gue sangat cukup dengan Bluetooth dan Wi-Fi yang tentunya akan mensupport experience kalian pas main game online bareng sama teman-teman kalian di Nintendo Switch ini. Untuk ngecas baterai di Nintendo Switch ini yang berukuran 4310 mAh tadi dibutuhkan waktu 3 jam. Iya, 3 jam. Gue juga jujur cukup kaget dengan performance ngecasnya karena ngeliat power cable-nya yang udah USB Type-C. Tapi hari ini nggak jadi masalah karena gue lebih sering untuk main Nintendo Switch ini pakai docknya di TV. Sehingga ya baterai Nintendo Switch gue jarang banget habis karena pas kalian taruh di dock itu dia otomatis ngecas. Kualitas dari Joy-Con-nya juga menurut gue sangat terasa premium. Walaupun bahan dasarnya banyakan plastik. Cuma tombolnya sangat clicky, analognya juga terbuat dari karet sehingga dia nggak bakal slip kalau misalkan kita main game-game seperti balapan atau main game soccer kayak FIFA yang membutuhkan banyak movement melalui analog. Banyak orang yang bilang bahwa kualitas layar dari Nintendo Switch ini kurang. Dengan resolusi yang hanya 720p, menurut mereka itu tidak memberikan experience yang wah kalau misalkan kalian main handheld. Tapi menurut gue pribadi dan berdasarkan pengalaman gue, kualitas layar dari Nintendo Switch ini sukses untuk membuat gue main game ini dari baterai 100% sampai 0% pas pertama kali beli. Gue punya cerita sendiri yang menurut gue seru gimana petualangan gue mendapatkan si Nintendo Switch ini. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, gue udah upload videonya terpisah dari video ini, karena kalau digabung itu akan jadi panjang banget. So, make sure kalian cek di channel Adito Aditya. So, itu tadi unboxing dan review gue tentang si Nintendo Switch ini. Nah, kalau misalkan gue ditanya, apakah gue merekomendasikan Switch ini buat kalian beli? Jawabannya iya. Karena menurut gue, cons-nya, yang tadi gue bilang layarnya cuma 720p kalau misalkan kalian main secara handheld, itu masih bisa diatasin dengan kalian pakai dock dan main di TV. Selain itu, menurut gue, selama gue pakai si Nintendo Switch ini tuh, layar 720p-nya pas kalian main handheld itu fine-fine aja, nggak ngerusak experience kalian main sama sekali. Nah, kita kan udah ngebahas Nintendo Switch nih, konsolnya nih. Nggak lengkap dong kalau misalkan kita nggak ngebahas game-game apa aja yang bagus atau yang direkomendasikan untuk dimainkan di Nintendo Switch ini. Nah, untuk itu, kalau misalkan video review Nintendo Switch ini tembus berapa ya? One eternity later. 1000 deh, gue kasih 1000 deh. Tembus 1000 views, gue akan bikin game-game yang gue rekomendasikan untuk dimainkan di Nintendo Switch ini. So, make sure kalian buat share video ini, entah ke teman kalian, entah ke saudara-saudara kalian, atau ke siapapun itu, random people juga nggak apa-apa, supaya cepat nyampe ke 1000 views, agar video tentang rekomendasi game untuk Nintendo Switch ini bisa cepat naik. Alright, segitu dulu video kali ini, dan kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan tentang si Nintendo Switch ini, feel free buat komen di kolom komentar di bawah, dan kalian juga bisa langsung DM gua di Instagram gua di @aditoaditya yang tadi, jangan lupa di follow juga. Terus, ya, segitu dulu videonya. Dan tentunya kalau misalkan kalian suka sama konten review kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel Adito Aditya. Mari monetiskan Adito. Oke, kalau gitu, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.